Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadiatul Islami dengan NIM J1B023-167 akan mempresentasikan materi mengenai mesin industri pertanian tray dryer atau kabinet dryer. Mesin ini memiliki kapasitas pemrosesan antara 20 hingga 100 kg bahan per batch, tergantung pada ukuran dan tipe mesinnya. Untuk mendukung operasional, mesin dilengkapi dengan blower berdaya 1 hingga 2 horsepower, serta sistem pemanasan yang menggunakan listrik sebesar 3 hingga 10 kW, atau dapat diganti dengan pemanasan setara gas. Dimensi keseluruhan mesin bervariasi dengan panjang antara 1,5 hingga 2,5 meter, lebar 1 hingga 1,5 meter, dan tinggi 1,5 hingga 2 meter. Dari segi bahan, rangka mesin terbuat dari baja ringan atau stainless steel untuk kekuatan dan ketahanan korosi. Dinding mesin dilapisi dengan isolasi dan plat aluminium atau stainless steel untuk menjaga efisiensi panas. Sedangkan tray atau nampan yang digunakan berbahan stainless steel food grade sehingga aman untuk produk pangan. Berikut adalah gambar dari tray dryer atau kabinet dryer. Sumber tenaga awal dari mesin ini dapat menggunakan listrik maupun gas LPG, tergantung pada ketersediaan dan kebutuhan pengguna. Sistem pemanasnya menggunakan elemen pemanas listrik atau pembakar gas untuk menghasilkan udara panas. Agar panas tersebar merata, mesin ini dilengkapi dengan blower listrik yang berfungsi untuk mensirkulasikan udara panas ke seluruh ruang pengering. Udara panas ini mengalir di antara tray yang berisi bahan hasil pertanian seperti buah, sayur, atau rempah-rempah tanpa kontak langsung dengan elemen pemanas, sehingga menjaga kualitas produk tetap baik selama proses pengering. Dalam proses pengeringan, bahan pertanian terlebih dahulu ditempatkan di atas tray berlubang agar udara panas dapat mengalir dengan optimal. Setelah itu, pintu kabinet ditutup rapat untuk menjaga suhu dan sirkulasi udara tetap stabil. Saat mesin dinyalakan, elemen pemanas akan mulai bekerja dan blower akan mengedarkan udara panas ke seluruh ruang pengeringan. Udara panas ini bersirkulasi dan melewati tray, sehingga menguapkan kandungan air dan bahan. Uap air yang terbentuk kemudian dibuang melalui ventilasi atau sistem pengatur kelembapan yang tersedia. Setelah proses berlangsung dalam waktu tertentu, bahan akan mengalami penurunan kadar air hingga mencapai tingkat yang diinginkan. Langkah-langkah operasional mesin pengering dimulai dengan mempersiapkan bahan yang akan dikeringkan, seperti membersihkan dan memotongnya sesuai kebutuhan. Setelah itu, pengguna perlu mengatur suhu dan waktu pengeringan sesuai dengan karakteristik bahan, karena setiap jenis bahan memiliki kebutuhan pengeringan yang berbeda. Selanjutnya, mesin dinyalakan dengan mengaktifkan blower dan elemen pemanas. Selama proses berlangsung, penting untuk terus memantau suhu dan kelembapan di dalam kabinet agar proses pengeringan berjalan optimal. Setelah proses selesai, mesin dimatikan dan bahan dikeringkan dan dikeluarkan dari tray sebagai bagian dari perawatan. Bagian dalam mesin sebaiknya dibersihkan secara berkala untuk menjaga kinerja dan higienitas alat. Beberapa parameter penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan mesin pengering ini antara lain efisien thermal, yaitu perbandingan antara energi yang digunakan dengan jumlah kadar air yang berhasil dihilangkan. Semakin efisien, maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk menguapkan air dari bahan. Selanjutnya adalah waktu pengeringan, yaitu durasi yang dibutuhkan untuk menurunkan kadar air bahan hingga mencapai tingkat yang diinginkan. Parameter ini sangat bergantung pada jenis bahan dan suhu pengeringan yang digunakan. Kapasitas kerja mesin juga menjadi faktor penting yang menunjukkan
beberapa banyak bahan kering yang dapat dihasilkan per jam. Dan terakhir, kualitas produk yang dihasilkan dapat dilihat dari warna, aroma, serta kadar air akhir bahan kering yang menunjukkan seberapa baik proses pengeringan berlangsung tanpa merusak karakteristik bahan. Demikian penjelasan mengenai spesifikasi dan cara kerja mesin tray dryer atau kabinet dryer. Dengan memahami setiap komponen dan tahapan operasionalnya, kita dapat mengoptimalkan proses pengeringan secara efisien, hemat energi, dan tetap menjaga kualitas produk. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pengolahan hasil pertanian secara lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.